Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke bosku, kali ini kita akan kembali nge-review sebuah all-in-one PC punya Lenovo yang menawarkan benefit pertama, dia pakai dapur pacu prosesor gaming Intel i7 Gen 13. Yang kedua, I/O ini dia menawarkan ukuran layar jumbo 23 inch plus gambarnya jernih bro. Terus harganya ini masih tergolong ramah di kantong karena dia cuma dijual di angka 12 jutaan aja. Inilah Lenovo ThinkCentre Neo 50A 24 Gen 5 4GD yang harganya dijual di angka 12,9 juta rupiah. Nah, jadi untuk spek detailnya si I/O ini bro, kan dia itu pakai prosesor Intel i7 Gen 13, tepatnya 13620H yang punya 10 core per 16 thread dan speed maksimal di angka 4,9 GHz. Lalu untuk RAM-nya dia sudah dikasih 8 GB DDR5, tentunya dia dual channel, bisa kita upgrade hingga 32 GB. Lalu untuk penyimpanannya si I/O ini bro, dia dikasih M.2 NVMe Gen 4 di kapasitas 512 GB. Terus yang menarik dari layar ini, dia kan ukuran layarnya itu gede banget, 23,8 inch, resolusi Full HD, panel IPS, jenis layarnya anti glare, jadi nggak gampang mantul di mata, kecerdasan di angka 250 nit, serta untuk akurasinya, nah dia di angka 99% sRGB. Jadi efek sampingnya pas kita pakai si layar I/O Lenovo ini bro, dia itu akan menampilkan gambar dengan warna akurat dan juga sudut pandang yang luas sekali, serta dilengkapi oleh sertifikasi yang premium yang membuat mata kita tuh nggak cepat lelah, seperti kayak tough line flicker free, low blue light, dan juga ultra low noise. Kemudian kameranya ini termasuk bening banget bro, karena dia pakai hardware resolusi 5 megapiksel. Jadi kalau kita kebutuhannya buat meeting ataupun yang lain, nah tampilannya ini jernih banget tanpa harus banyak tambahan lampu ketika kita buat untuk kebutuhan online. Selanjutnya kalau kita dengarkan si I/O ini untuk kebutuhan dengerin musik ataupun nonton movie, audionya juga jeger bro. Dia pakai hardware Harman Kardon, speaker 3 watt x 2 yang otomatis memastikan suaranya pasti merdu karena bassnya ini dan di telinga kalian. Terus kalau kita lihat untuk yang terakhir, dukungan dari adaptor yang dikasih di I/O ini, kan dia itu pakai adaptor yang cuma 90 watt, sehingga konsumsi dayanya menurut saya ini akan tetap kecil, mirip seperti kayak penggunaan laptop pada umumnya. Terus kita akan lanjut ke bagian desainnya. Nah ini kalau kita perhatikan desain si I/O ini, dia itu lebih inovatif bro. Tapi pas kita tengok ke bagian bawah, ini kayak model stand kakinya kayak terlalu lebar. Padahal yang awal-awal dulu si Lenovo kalau bikin all-in-one, nah dia itu stand kakinya pakai besi dan terlihat lebih minimalis. Dan ternyata pas setelah kita riset terus kita masih pengen bongkar dalemannya, nyatanya bagian stand kaki ini bro, dia itu sekarang berfungsi ganda. Nah untuk komponen motherboardnya ditaruh di sini, jadinya kalau kita pengen upgrade ini lebih mudahkan. Dan di bagian belakang dia juga tersematkan beberapa colokan I/O port yang lebih mudah untuk kita akses dibandingkan I/O port ini ditaruh di bagian belakang sini. Nah ini lebih memudahkan dan juga tampilan nyaman bro. Terus si I/O ini kalau kita lihat dari segmentasi pasarnya, penggunanya menurut saya ini juga cukup luas karena dia pakai i7, sehingga semisal kita pakai I/O ini untuk kebutuhan kantor atau bisnis dia masuk, kita pakai rumah juga nyaman, kita pakai untuk kebutuhan kayak di bidang pendidikan ini juga oke. Jadi misalkan kita spesifikasikan, semisal ini yang pakai di kebutuhan kantoran. Nah, si para staffnya itu yang memang pekerjaannya sebagai seorang desain grafis ataupun editing video dengan dapur pacu i7, terus RAM-nya itu jadi upgrade, ini akan lebih memudahkan proses editing dan juga render. Terus misal kita pakai si all-in-one ini untuk kebutuhan rumah, lah dia juga nyaman bro. Misal kita pakai untuk nonton movie, gambarnya pasti jernih, suara nyaman. Terus misal kita pakai I/O ini di rumah untuk kebutuhan live streaming yang menjadi salah satu aktivitas kalian setiap hari, seperti kayak mau ngonten live streaming setiap hari itu, ini pasti cukupan. Terus yang ketiga, misal si I/O ini kita pakai untuk kebutuhan di bidang pendidikan, nah ini juga nyaman dipakai untuk kebutuhan analisis data yang gede ataupun untuk kebutuhan mengajar, ini juga cakep. Jadinya misal kalau kita tolak ukurnya di angka 12 jutaan dan teman-teman lagi galau nih, mau kalian ngerakit PC atau beli PC desktop atau beli all-in-one, nah boleh banget. Ini dijadikan salah satu tolak ukur alias wishlist supaya bisa menjadi varian kira-kira mantep nggak nih untuk digunakan setiap hari. Karena kalau kita lihat selain layar gede, akurasi bagus, upgrade-nya ini juga mudah dan garasinya cukup panjang bro. Si I/O ThinkCentre Neo ini dia dikasih jaminan garansi selama 3 tahun, service center on-site, terus upgrade-nya juga enak. Dan pas kita ingin benchmark si I/O ini, RAM-nya ini udah kita jadikan 16 GB supaya teman-teman bisa melihat datanya ini. Wah, ini 16 GB ternyata udah enak buat gaming, enak buat render, dan juga enak buat kebutuhan multitasking ataupun analisis data yang gede.
Nah, jadi intinya gini bro ya, kalau kita beli All-in-One terutama yang harganya itu 11-12 jutaan, enaknya ini adalah karena layarnya gede, opsi upgrade-nya menarik, terus dapur pacunya ngebut. Cuman minusnya dari seri ThinkCentre Neo 50A ini, memang seri ini masih belum include VGA discrete, jadinya kalau ini kita keper untuk kebutuhan gaming AAA terus-terusan ini nggak cocok, ataupun kalian kebutuhannya itu untuk render 4K tiap hari, ya ini agak kurang karena tidak punya RTX, tapi kalau kita gunakan untuk kebutuhan spesial kayak profesional kerja, editing gambar, video, tidak render harus 4K setiap hari, ataupun untuk analisis data gede hingga untuk kebutuhan di bidang pendidikan, lah ini sudah masuk bro. Selain dia konsumsi daya kecil, tampilan estetik, terus harganya juga bersaing, misal kita compare sama merek yang lain. Ya wis gitu aja bro ya, saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos, semoga bermanfaat kawan. Oke.